Surah Yusuf, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwasanya surah yang memberikan keteguhan hati bagi seorang mukmin yang beriman kepada takdir, janji dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah yang memberikan kelapangan hati bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Oleh sebab itu tidak salah kalau ulama kita mengatakan bahwasanya tidaklah surah Yusuf ini dibaca atau didengar oleh orang-orang yang sedih kecuali dia akan beristirahat, kecuali dia akan menjadi tenang di tengah kesedihannya tersebut. Disebabkan karena isi dari surah ini semuanya kembali kepada maksud dan tujuan yang besar yang sudah kita sebutkan pada awal pertemuan, yaitu tathbit, peneguhan hati bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kerasnya dan besarnya cobaan yang dialami beliau dari orang-orang Quraisy. Maka surah ini turun untuk memberikan keteguhan dan kesabaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan di dalam kehidupan beliau, sebagaimana saudara beliau Nabi Yusuf alaihi salam yang mendapatkan hal tersebut di dalam kehidupannya. Dan bukan cuma satu ujian, bukan cuma satu cobaan, tapi berbagai macam cobaan. Dan bukan hanya ujian berupa penderitaan atau kesusahan, tapi ujian kenikmatan juga. Dan ini sudah terkumpul semua pada diri dan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwasanya sesungguhnya saya tidak takut kepada kalian kefakiran. Saya tidak takut kalian ditimpa dan diuji dengan kemiskinan. Tapi yang paling aku takutkan kepada kalian jika dunia itu dibukakan untuk kalian, kalian akan terfitnah dan tergelincir di dalamnya. Maka surah Yusuf bukan hanya menceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ujian berupa penderitaan. Tapi nanti, ya mudah-mudahan di pekan depan kita masuk kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ujian berupa kenikmatan. Dan semuanya dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilalui oleh beliau dengan kesuksesan. Berhasil semua melalui ujian ini. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada pada alur kisah yang menceritakan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini ujian pertama di dalam kehidupan beliau yang beliau alami ketika beliau dibawa oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ini berhasil membujuk ayahnya untuk agar kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa keluar dengan alasan Nabi Yusuf bisa refreshing, ya, bisa bermain-main, bisa menikmati alam luar, keadaan di luar. Makanya mereka mengatakan arsilhu ma'ana ghadan yarta'u yal'ab. Ajaklah dia bersama kami wahai bapak, agar dia bisa bersenang-senang, bisa bermain-main bersama kami. Wa inna lahu lahafizun, maka kami betul-betul akan menjaganya. Padahal niat mereka apa? Untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan qala inni la yahzununi an tadhhabu bih, sesungguhnya niat kalian membawa Yusuf keluar ini sangat menyedihkan hatiku.
Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku takut jika engkau membawanya keluar lalu dia nanti dimakan serigala. Lalu mereka mengatakan, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Wahai bapak, ya, jika sekiranya dia dimakan serigala lalu kami dengan jumlah yang banyak, mana mungkin itu sesuatu yang sangat merugikan. Jika kami dalam keadaan banyak, jumlah yang banyak menjaga Nabi Yusuf tapi dia dimakan serigala, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka setelah terjadi dialog dan komunikasi dengan segala keterpaksaan dan hati yang berat, Nabi Yakub alaihissalam melepaskan anaknya yang tercinta Yusuf alaihissalam. Sudah kita sebutkan bagaimana Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya di dalam buku tafsirnya bahwasanya ketika beliau Nabi Yakub alaihissalam melepaskan anaknya tersebut, sebelum beliau melepaskannya beliau memeluknya dengan sangat erat, mencium kepalanya dan mendoakan kebaikan baginya. Lalu saudara-saudaranya ini ketika masih di hadapan ayahnya, mereka nampak menyayangi Nabi Yusuf, mengelus-ngelus kepalanya, memegang tangannya. Nanti kemudian ketika mereka sudah hilang dari pandangan ayahnya, maka mulailah mereka mulai mencela Nabi Yusuf, mulai memaki-maki. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan mulailah mereka memukul, menampar Nabi Yusuf alaihissalam, hingga kemudian sampai di sebuah sumur mereka mengikat Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah tali, kemudian menurunkan di bawah sumur tersebut. Nanti ketika sampai di dasar dari sumur tersebut, mereka memotong tali tersebut dan jatuhlah Nabi Yusuf di dasar dari sumur itu, dan tinggallah beliau seorang diri di dalam sumur yang sangat gelap, yang di dalamnya ada batu, yang disitulah Nabi Yusuf berdiri dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Allah mengatakan falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan ketika mereka sepakat dan mereka membawanya dan memasukkannya ke dasar sumur, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka kami wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedangkan mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Sudah kita sebutkan bahwasanya ini merupakan bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Yusuf di tengah ujian dan kesulitan yang menerpa dan menimpa beliau alaihissalatu wassalam. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, anak kecil yang baru berusia 7 tahun yang dipisahkan oleh bapaknya, yang dibuang ke dasar sumur yang tidak ada seseorang yang menemaninya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menemani hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Maka apa makna dari kalimat ini, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun? Kami wahyukan dan kami masukkan di dalam hati Nabi Yusuf, kami bisikkan di dalam hatinya bahwasanya engkau pasti akan mengabarkan perbuatan mereka ini di kemudian hari. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan seakan-akan Allah mengatakan engkau tidak akan selama-lamanya berada dalam kesusahan ini. Engkau akan keluar dari sumur ini dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari nanti engkau akan mengabarkan hal ini, kezaliman mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak merasakan dan mengetahui. Subhanallah. Maka ketika Allah berfirman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan menolong Nabi Yusuf di puncak kesulitan tersebut, sekali lagi saya ingin mengajak kita membayangkan bagaimana kalau ada seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun dibuang ke sumur, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi bentuk tarbiyah dan didikan Nabi Yakub kepada anaknya semenjak dia kecil, yang sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi Yakub
menanamkan tauhid pada diri anaknya, sehingga Nabi Yusuf yang masih kecil di tengah mendapatkan ujian yang berat tersebut, dia yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya dan membisikkan, menenangkan hati Nabi Yusuf dengan mengatakan, kami wahyukan kepadanya bahwasanya engkau akan mengabarkan hal ini kepada mereka di kemudian hari, artinya engkau akan menjadi orang yang besar yang akan mengabarkan hal ini kepada mereka. Maka kita teringat dari ayat ini, kita bisa mengambil faedah ketika Nabi SAW mewasiatkan wasiat yang sangat agung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya niscaya engkau akan mendapati Allah ada di depanmu atau di hadapanmu. Lalu di akhir wasiat tersebut, apa yang Nabi katakan kepada Ibnu Abbas? Wa'lam, ketahuilah, annal ummatah law ijtama'at an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, jika sekiranya seluruh umat ini, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan engkau manfaat di dalam kehidupanmu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang telah diizinkan dan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Lalu Nabi mengatakan wa'lam, dan ketahuilah, annal ummatah law ijtama'at an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa ma qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya jika sekiranya seluruh umat berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa membahayakan sedikit pun kepada dirimu kecuali yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Subhanallah. Maka inilah yang dijadikan pedoman juga oleh Nabi kita Muhammad SAW di setiap keadaan yang genting. Ketika ada ancaman dan bahaya yang menimpa beliau, kita dapatkan beliau adalah pribadi yang sangat tenang dalam menghadapi berbagai kondisi yang genting dan membahayakan. Dan kita teringat masih di perang Khandaq. Ya, sudah 3 kali pertemuan ini kita sering mengangkat kisah perang Khandaq, karena memang kisahnya Nabi Yusuf dan kisah perang Khandaq hampir sama faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalamnya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas surah Al-Ahzab, kisah perang Ahzab, perang Khandaq. Banyak sekali pelajaran-pelajaran masalah ketergantungan hati kepada Allah di dalamnya. Ya, ketika perang Khandaq terjadi, kita tahu bahwasanya, dan kita sudah seringkali menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah dan Bani Nadir atau Bani Qainuqa berkumpul untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabat di kota Madinah. Ketika salah seorang di antara mereka mendatangi Nabi SAW dan menakut-nakuti Nabi bahwasanya musuh sudah mengepung dan tidak ada jalan lagi untuk keluar, maka Allah mengabadikan perkataan ini di dalam Al-Quran ketika salah seorang di antara orang Quraisy, ya kalau tidak salah, mengatakan kepada Nabi, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika salah seorang di antara mereka menakut-nakuti Nabi dan mengatakan sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk mencelakaimu di perang Ahzab tersebut. Bagaimana reaksi dan sikap Nabi ketika mendengarkan kabar tersebut? Karena Allah mengatakan di sini fakhshawhum, mereka menakut-nakuti Nabi. Apa reaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fazadahum imana. Tapi justru iman Nabi semakin bertambah. Wa qalu, dan Nabi mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat kembali dan bertawakal. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan inilah perkataan yang dikatakan oleh para nabi-nabi yang lain. Disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam buku tafsir ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan beliau mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku.
Maka Allah mengatakan kepada api, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dan disebutkan juga dalam sebagian buku tafsir, ketika Nabi Yusuf di dalam sumur ini, beliau sempat mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal dan berserah diri kepadanya. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditakut-takuti dengan serangan musuh, beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal dan kembali kepadanya. Apa yang Allah katakan? Lanjutan ayat tersebut mengatakan, fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka keadaan yang genting dan kesusahan tersebut berubah langsung, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ketenangan, kebahagiaan dan jalan keluar. Fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su. Allah mengatakan, dan mereka seakan-akan mereka sekali-kali tidak akan ditimpa sedikit pun kecelakaan. Coba kita baca dalam surah Al-Imran itu. Allah mengatakan, fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su. Mereka sama sekali tidak akan ditimpa sama sekali kecelakaan. Dan terbukti di dalam perang Ahzab, perang Khandaq, tidak ada sama sekali penyerangan dari kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Allah sendiri yang mendatangkan salah satu di antara tentara-tentaranya, yaitu angin puting beliung, sehingga menerbangkan semua kemah-kemah orang-orang musyrik yang berkemah di sekitar kota Madinah yang menunggu keluarnya kaum muslimin untuk menyerang mereka. Tapi di saat semua daya, semua kekuatan tidak ada lagi yang dimiliki oleh kaum muslimin, selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan tentara-tentaranya, angin. Sehingga kita lihat di semua perang yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah malaikat yang turun membantu mereka mengalahkan kaum musyrikin, ataukah dengan kekuatan mereka sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi tidak ada perang dalam sejarah yang Allah sendiri melululantahkan dan menghancurkan kaum musyrikin dengan tentara-tentaranya kecuali dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka ini bukti bahwasanya ketika tidak ada lagi daya dan kekuatan dari seseorang kecuali kembali berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, disinilah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak mengetahui. Akhirnya setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kembali. Dan mereka kembali ke rumahnya dalam waktu petang hari atau waktu Isya, agak kemalaman. Sehingga Allah menceritakan, waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka kemudian datang kepada ayahnya pada waktu petang hari atau pada waktu Isya sambil menangis. Jadi mereka sudah membuang Nabi Yusuf, mereka kembali kepada ayahnya dengan modal dan muka kedustaan. Akhirnya ketika mereka kembali kepada ayahnya dalam waktu petang hari atau waktu Isya, waktu agak kemalaman, kenapa mereka sengaja datang di waktu yang agak kemalaman? Kata para ulama kita ada dua alasannya. Pertama, agar kemudian mereka ingin memperlihatkan kepada ayahnya bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dimakan serigala dan kami sudah mencarinya kemana-mana dan berusaha mencarinya, baru kami mendapatkannya di akhir malam dan hanya kami dapatkan bajunya yang berlumuran darah. Karena mereka setelah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka melumuri baju Nabi Yusuf dengan darah kambing yang mereka sembelih atau darah domba yang mereka sembelih, dengan harapan mereka ingin mengelabui dan membohongi ayahnya bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Tapi subhanallah, coba lihat pengaturan Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa merobek-robek baju tersebut. Karena kenapa?
kalau orang dimakan serigala pasti bajunya juga akan robek sebagaimana badannya habis dimakan atau digigit oleh serigala. Tapi subhanallah, bagaimana Allah membuat lupa saudara-saudara Nabi Yusuf ini sehingga mereka hanya melumuri pakaian Nabi Yusuf dengan darah kambing, tapi mereka lupa merobek-robeknya. Waja'u abahum isya'ayabakum. Jadi alasan yang pertama mengapa mereka sengaja datang di akhir malam atau agak kemalaman, kata para ulama kita, pertama agar mereka memperlihatkan kepada ayahnya bahwa mereka sudah berusaha mencari Nabi Yusuf dengan sekuat tenaga, tapi mereka tidak mendapatkannya sehingga mereka datang terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka datang terlambat agak kemalaman? Agar wajah dusta mereka tidak terlalu nampak di depan ayah mereka. Karena kalau mereka datang di akhir malam, tidak akan terlalu nampak ini wajah kedustaan mereka. Beda kalau mereka datang di siang hari. Boleh jadi mereka berusaha membohongi ayahnya, tapi dari wajah mereka nampak kedustaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan di sini ada pelajaran bahwasanya atau faedah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, bahwasanya air mata jangan sampai melelehkan kita, jangan sampai menipu kita. Air mata bukan satu-satunya ukuran timbangan bahwasanya orang itu benar. Makanya ketika seorang qadhi, seorang hakim di zaman salafus saleh terdahulu didatangi oleh perempuan yang menangis sejadi-jadinya, lalu orang yang di samping hakim ini mengatakan, pasti wanita ini terzolimi karena dia datang dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, menangis sebesar-besarnya. Tapi kepintaran dan kecerdasan hakim ini membuat dia mengatakan, tunggu dulu, saudara-saudara Yusuf datang di malam hari dalam keadaan menangis padahal mereka dalam keadaan berdusta. Maka air mata bukan ukuran bahwasanya orang itu berada dalam kebenaran. Jangan sampai kita tertipu. Tapi bagaimana kita menilai kebenaran seseorang? Dengan adanya tanda-tanda, alamat-alamat. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita buruk kepadamu yang dibawa oleh orang-orang fasik, fatabayyanu, periksa dan teliti baik-baik, cari kebenarannya. Jangan langsung dipercaya hanya karena air mata yang mengalir dari wajahnya. Karena boleh jadi dia orang fasik yang membawa berita bohong dengan menghiasi wajahnya dengan air mata. Air mata bukan satu-satunya ukuran adanya kebenaran pada diri seseorang. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada ayahnya pada akhir malam tersebut dalam keadaan menangis, tapi ternyata mereka mendustai dan membohongi ayah mereka. Lalu mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Lalu mereka berkata, wahai ayah kami, dalam keadaan menangis, air mata buaya, kata orang ya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Di sini juga ada pelajaran. Tadi kan Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, saya takut jika kalian keluar lalu dia dimakan serigala. Maka kata-kata Nabi Yakub ini diambil oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk dijadikan alasan. Maka berhati-hati dengan lisan tak, jangan sampai dengan kata-kata kita diambil oleh orang untuk dijadikan alasan mengambil perbuatan buruknya atau melakukan perbuatan buruknya. Karena Nabi Yakub tidak sengaja mengatakan, saya takut jika kalian keluar lalu adikmu dimakan serigala. Masuk di pikiran mereka, ini nanti kita jadikan alasan bahwasanya kita membawa Nabi Yusuf lalu dia dimakan serigala. Padahal Nabi Yusuf tidak dimakan serigala. Mereka lah yang mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka mengambil perkataan ayahnya tadi ini untuk mereka jadikan alasan bahwasanya Nabi Yusuf hilang dan telah dimakan serigala. Fa'akalahu adh-dhi'b. Lalu coba lihat bagaimana mereka betul-betul menghiasi perkataannya agar meyakinkan ayahnya. Mereka mengatakan, wahai ayah kami,
sesungguhnya kami pergi berlomba dan bermain-main, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan coba perhatikan kata-kata selanjutnya, dan engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami berkata benar. Engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami berkata benar. Ya, subhanallah. Artinya ini mereka katakan karena mereka yakin bahwasanya Nabi Yakub tidak akan langsung percaya kepada mereka. Nabi Yakub tidak akan langsung percaya kepada mereka, tapi akhirnya mereka menunjukkan kelemahan mereka untuk mengambil perhatian dari ayah mereka. Mereka mengatakan, engkau tidak akan pernah mempercayai kami meskipun kami orang-orang yang benar. Ya, seakan-akan mereka menampakkan kelemahannya di depan ayahnya, padahal inilah perkataan yang paling dusta yang mereka telah katakan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tapi ini dipertimbangkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tadi mereka mengatakan, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wahai ayah kami, ajaklah Yusuf keluar untuk bermain-main, dan kami ingin mengajaknya keluar bermain-main bersamanya. Lalu ketika datang kepada ayahnya, mereka mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya kami berlomba-lomba dan kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang kami. Coba, tadi kalian mengatakan kalian ingin mengajak Nabi Yusuf bermain-main, berlomba-lomba. Lalu kenapa kalian mengatakan kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang kami? Berarti kalian jadikan dia penjaga barang. Kalian tidak mengajak dia bermain-main. Ini menjadi pertimbangan Nabi Yakub alaihissalam, menjadi qarinah, menjadi bahan pertimbangan, seakan-akan ada yang terjadi di balik semua ini. Ditambah lagi ketika mereka mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah yang palsu. Dari situlah semakin bertambah keyakinan Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya ada pasti sesuatu yang terjadi di balik semua ini. Karena dia melihat baju anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa di hadapannya berlumuran darah. Mereka mengatakan dia telah dimakan serigala, tapi kenapa bajunya tidak robek? Tidak robek. Ya, maka coba lihat, ya, bagaimana pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur semua ini sehingga mereka datang kepada ayahnya membawa perkataan dusta yang sudah saat itu sudah muncul benih-benih kedustaan, sudah nampak terbaca di depan ayahnya benih-benih kedustaan yang mereka tampakkan. Tapi Nabi Yakub alaihissalam karena begitu sayang kepada anaknya dan tidak serampangan langsung menuduh anaknya, beliau tidak langsung mencela mereka. Tapi Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub mengatakan, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk itu. Fasabrun jamil, maka bersabar itulah yang terbaik bagiku. Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabar, kesabaran indah. Kesabaran indah itulah yang membuat diriku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kesabaran yang indah? Kesabaran yang indah maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan celaan, disertai dengan keluh kesah, disertai dengan protes, yang tidak disertai dengan protes kepada takdir Allah. Karena ketika orang tertimpa musibah, apalagi ketika awal-awal tertimpa musibah, kadang keluar kata-katanya seakan-akan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan memprotes apa yang Allah telah takdirkan baginya. Makanya ketika ada seorang perempuan datang yang menangisi kepergian anaknya atau meninggalnya anaknya, Nabi lewat di hadapan perempuan ini. Lalu Nabi menyabarkan perempuan ini, tapi perempuan ini tidak sadar bahwasanya yang lewat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi menyabarkan perempuan ini mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan.
Lalu ketika Nabi pulang, dikabarkan kepadanya bahwasanya yang lewat tadi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka cepat-cepat perempuan ini pergi menemui Nabi dan meminta maaf dan mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya betul-betul tidak sadar ya bahwasanya engkau tadi yang datang dan menemui aku di kuburan. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru fis sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan pertama. Di situ kalimat Nabi itu muncul ketika Nabi menasihati perempuan itu, sesungguhnya kesabaran pada pukulan dan guncangan yang pertama. Ya, maka fasaburun jamil, ya sabar yang indah adalah sabar yang tidak disertai keluh kesah. Kadang ada orang sudah menerima takdir tapi masih saja menceritakan keluh kesahnya, masih saja menceritakan penderitaannya kepada orang lain, menyebarluaskan. Apalagi di zaman dimudahkannya media sosial sekarang, masih saja diposting terus keluh kesahnya, dan seakan-akan bahkan tidak sedikit orang yang seakan-akan kata-katanya memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim, Nabi menangis dan mengeluarkan air mata. Lalu dikatakan kepadanya, engkau menangis wahai Nabi? Nabi mengatakan, innal aina la tadma, sesungguhnya mata boleh menangis dan hati boleh bersedih. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati boleh bersedih. Tapi apa lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lanjutan perkataan Nabi pada saat itu? Nabi mengatakan, wa inna firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya perpisahan dengan wahai anakku Ibrahim betul-betul menyedihkan hati, tapi kita tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna la naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jalla, sesungguhnya kami tidak mengatakan kecuali hanya perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mendapatkan musibah tidak mengapa dan tidak dicela ketika dia meneteskan air mata, dia menangis. Tapi yang salah ketika dia menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan meraung-raung di tengah kematian keluarganya. Ini yang salah. Tapi kalau meneteskan air mata, menangis, Nabi juga menangis dan meneteskan air mata. Tapi Nabi tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud fasabrun jamil, sabar yang indah, sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah. Itulah yang maksudkan sabar yang indah. Lalu Nabi aku mengatakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah lah saja kami memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu menceritakan. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh ulama kita bahwasanya ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fasabrun jamil, sabar, kesabaran indah itulah yang membersamai diriku ini, dan kepada Allah lah aku meminta tolong terhadap apa yang engkau sifatkan. Di sini kata para ulama kita, falamma faqada ibnahu Yusuf alaihissalam qalaha, ketika dia kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan kalimat ini, kesabaran yang indah. Ya, dan Allah tempat meminta tolong. Dan ketika juga kehilangan anak yang kedua Bunyamin, nanti kita akan sebutkan ya, kalau pada pertemuan yang akan datang, kisah hilangnya juga anak yang kedua ini atau dipisahkannya ia dengan anak yang kedua Bunyamin ketika Bunyamin disuruh untuk tinggal di Mesir sedangkan Nabi Yakub masih di Palestina pada saat itu. Maka dipisahkan juga ada oleh anak yang kedua, dia juga mengatakan perkataan yang ini, fasabrun jamil. Terulang lagi kata-katanya pada musibah yang sama. Wa ma'adzalika lam tastaghriqahu lahzatul hadirah, tapi dengan semua itu dia tidak merasakan dan dia tidak terjebak pada keadaan tersebut, ya, dan dia tidak mencela sama sekali anak-anaknya dan tidak mengusirnya, bahkan bersabar dengan anak-anaknya, bahkan dia mengembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitulah para bapak, bagaimanapun kesalahan dari seorang anak, kita boleh tegas kepadanya, kita boleh memberikan hukuman kepadanya, tapi jangan sampai hukuman yang kita berikan kepadanya atau kesalahan yang mereka perbuat membuat kita terus menerus mencela
dan mengingatkan dia akan kesalahannya. Sesudah kita hukum, sesudah kita berikan nasihat dan berikan peringatan, apalagi kalau dia sudah mulai kembali dan tidak terjatuh pada kesalahan lagi, maka mulai kita memberikan lagi pujian kepadanya, menyemangatinya, dan memberikan hal-hal yang bisa membuat hidupnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya busyra hadza gulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Dan ketika esok harinya datanglah sekelompok musafir atau orang yang melakukan perjalanan untuk perdagangan mereka. Mereka menyuruh seorang mengambil air untuk menurunkan timbanya ke sumur yang dibuang Nabi Yusuf di situ. Lalu dia berkata, ketika dia menurunkan timbanya itu ke sumur tersebut, maka subhanallah Nabi Yusuf langsung mengambil tali itu, dan orang ini merasakan ada sesuatu yang aneh ketika timbanya diturunkan ke sumur tersebut, agak berat. Maka subhanallah Nabi Yusuf langsung mengambil kesempatan itu dan memegang erat tali dari sang musafir itu. Lalu kemudian ketika orang ini menaikkan tali timbanya itu, dan dia mengatakan ya busyra hadza gulam, dia langsung memberikan kabar gembira dan mengatakan, aduhai senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Subhanallah, mereka bergembira karena mereka mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan Nabi Yusuf keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam, keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan boleh jadi di ujung-ujungnya nanti musafir inilah yang menjual Nabi Yusuf ke negeri Mesir dan diambil oleh Perdana Menteri Mesir yang ada pada saat itu. Maka ketika telah diambil, ia disembunyikan di tengah-tengah barangnya. Lalu datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, karena dia memang pantau bagaimana keadaan Nabi Yusuf ini. Kalau ada orang yang mengambilnya, kita akan mengatakan bahwasanya dia adalah budak kami yang lari, dan kami akan jual kepada kalian. Ya subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf ketika berada pada kumpulan musafir itu, orang-orang yang mengadakan perjalanan itu, mereka mengatakan, dia adalah budak kami yang lari. Jika engkau menginginkan, kami akan menjualnya dengan harga yang kalian inginkan. Maka Allah mengatakan, wasyaruhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka akhirnya menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Kenapa dengan harga yang sangat rendah? Karena tujuan mereka agar kemudian Nabi Yusuf diambil dan pergi sejauh-jauhnya dari mata mereka. Tidak butuh lagi kepada Nabi Yusuf. Akhirnya beberapa dirham saja. Bayangkan seorang adik kandung mereka jual dengan harga yang serendah-rendahnya. Sebab mereka tidak tertarik lagi kepadanya. Mereka tidak tertarik lagi kepadanya. Subhanallah. Di sini ada pelajaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik lagi kepadanya. Tapi subhanallah, beberapa tahun kemudian ketika Nabi Yusuf sudah menjadi mulia, sudah diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, sudah menjadi orang besar di kemudian hari, justru mereka butuh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya di sini pelajaran besar, jangan pernah menganggap remeh satu orang muslim manapun, karena boleh jadi kita akan membutuhkannya di suatu hari. Kadang ada orang kita anggap remeh, ya, atau saudara kita anggap dia biasa-biasa saja, tidak berpengaruh, tidak pernah membantu kita, atau tidak nampak jiwa sosialnya di tengah-tengah kita. Tapi subhanallah, di suatu hari nanti boleh jadi ada suatu peristiwa yang gara-gara dia Allah menolong kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang dialah yang akan menolong nanti saudara-saudara di tengah kefakiran, kemiskinan yang akan melanda negeri Mesir pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia dijual oleh saudaranya.
diambil oleh rombongan musafir tersebut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibawalah dia ke negeri Mesir. Dan dari peristiwa ini kita mungkin mengatakan, subhanallah, kebaikan apa yang ada pada peristiwa ini? Anak kecil dijual, dijadikan budak, dan dibawa pergi jauh dari ayahnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dari sinilah, dari alur cerita ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual dan dibawa ke negeri Mesir, dari situlah awal Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Nabi Yusuf menjadi orang besar di kemudian hari di negeri Mesir tersebut. Dan ini akan menjadi judul taklim kita pada pertemuan yang akan datang, minal bi'ri ilal qasr, dari kegelapan sumur menuju istana, insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ini saya sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita mengembalikan urusan kita, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan kita dan memudahkan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.